Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, salam harmoni. Pertama-tama saya sampaikan kepada panitia sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan pengabdian masyarakat kami, khususnya terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui asesmen diagnostik non-kognitif di Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Sarga Singaraja. Kami dari tim pengaduan masyarakat terdiri dari saya sendiri, Dewa Bagus Sanjaya, Sukadi, Dewa Gede Pustia Wirabrata, Dewa Ayu Putri Handayani. Saya mulai paparan ini dari analisis situasi. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi saat ini memang menjadi keharusan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, khusus untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Sraga secara berkelanjutan memang tetap memantapkan penanaman pendidikan karakter. Itu yang pertama. Ini sudah jelas bahwa karakter sangat dibutuhkan bagi kita semua. Lebih-lebih dalam usia yang masih muda, terutama di pendidikan dasar. Yang kedua, tagihan asesmen diagnostik non-kognitif dalam kurikulum Merdeka ini sangat sejalan dengan penguatan pendidikan karakter pada masing-masing satuan pendidikan. Karena asesmen diagnostik non-kognitif itu salah satu muatannya adalah pendidikan karakter. Yang ketiga, berdasarkan potret real di lapangan, terutama di Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Sraga, menunjukkan bahwa guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Sraga masih membutuhkan terkait dengan pemahaman yang komprehensif tentang asesmen diagnostik non-kognitif, terutama berkaitan dengan format-format, dimensi, termasuk indikator yang harus dituangkan di dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Metode yang kami lakukan atau pergunakan adalah yang pertama metode ceramah. Dalam konteks ceramah ini menurut kami sangat dibutuhkan karena di dalam ceramah kita akan bisa memberikan wawasan, bahkan menggali sekaligus wawasan guru-guru, seberapa jauh wawasan mereka dan keterampilan mereka terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif dalam pembelajaran, lebih-lebih di dalam pembuatan format asesmen tersebut. Karena kita sadar bahwa asesmen diagnostik non-kognitif ini sebetulnya bukan barang baru, tetapi sekarang lebih difokuskan terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, metode diskusi. Saya kira nyambung setelah ceramah dilakukan diskusi sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa selama dalam pelaksanaan ceramah sekaligus kita lakukan diskusi karena tujuannya untuk mendapatkan umpan balik atau untuk mengeksplorasi apa yang sebetulnya guru-guru sudah diketahui dan apa yang bisa kami berikan kepada mereka sehingga secara kolaboratif bisa memberikan yang terbaik untuk pengembangan asesmen diagnostik non-kognitif sesuai dengan tagihan kurikulum Merdeka. Yang berikutnya, metode praktek. Praktek dalam konteks ini kami lebih menegaskan pada praktik pembuatan format, karena salah satu persoalan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif adalah terkait dengan format. Bagaimana format yang baku? Aspek-aspek apa saja yang ada di format, yang harus ada, yang ditagih, dan indikator-indikator apa yang harus diisi di dalam format atau dimensi pengembangannya, sehingga format itu
katakanlah bisa mendekati baku untuk bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena sampai saat ini para guru mungkin sebagian besar dan khususnya guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Srage mengalami satu persoalan bahwa formatnya belum ada yang baku. Nah, sehingga dalam pengabdian ini kita memberikan informasi berkaitan dengan tagihan kurikulum terutama asesmen, yang kedua berkaitan dengan pengembangan dimensi-dimensi yang di dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Yang berikutnya kita mencoba secara kolaboratif dalam model praktik membuat format yang mendekati baku dalam konteks pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif dalam pembelajaran. Yang berikutnya, yang keempat, subjek sasaran yang diajak atau dilibatkan dalam pengabdian ini sebanyak 15 orang guru, yang gurunya sebagian besar dari guru SD Negeri 1 Bakti Srage. Nah, hasil dari pelaksanaan pada awal kegiatan masih ada guru yang belum memahami dengan baik mengenai aspek-aspek dan indikator yang harus digali dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase sekitar 80%. Hal ini sekitar 80% baru bisa memahami hal tersebut. Artinya bahwa masih ada 20% lagi yang belum memahami aspek dan indikator dari asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, secara lebih sederhana kami sampaikan bahwa pada awal kegiatan ini ya, kita memang sengaja mengidentifikasi kira-kira persentasenya berapa persen guru-guru sudah memahami yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif, sehingga dalam hasil kita temukan baru 80%. Hal ini menjadi semangat kami lakukan untuk bisa bahwa guru-guru itu wajib hukumnya untuk mengetahui, memahami asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, alasan utama yang menjadi penyebab dalam konteks ya belum diketahui menurut galian dari atau eksplorasi dari guru, yang menyebabkan adalah dalam merumuskan indikator terutama, ini terutama berkaitan dengan indikator psikososial emosi. Nah, itu yang menjadi kendala mereka. Tapi pada akhirnya setelah kita melakukan kegiatan, syukur sudah ada progres secara persentase sehingga angka dari 80% bertambah menjadi 100%. Yang berikutnya, setelah kegiatan seperti yang kami sampaikan tadi, asesmen diagnostik ini khususnya pada dimensi kesejahteraan psikososial emosi mengalami progres secara persentase dari 80% menjadi 100%. Peningkatan ini sangat rasional karena pada saat kegiatan berlangsung, indikator-indikator dari asesmen diagnostik non-kognitif dijelaskan secara komprehensif, bahkan secara kolaboratif mereka juga menyampaikan indikator-indikator. Kalaupun belum lengkap, pada akhirnya pada saat kegiatan bisa dilengkapi dengan baik. Yang kedua, hasil kegiatan ini, guru-guru telah mampu membuat format asesmen diagnostik non-kognitif yang merujuk pada dimensi dan indikator sebagaimana tertuang dalam kurikulum Merdeka. Yang lebih penting dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin juga salah satu, bukan lebih penting, salah satu yang penting dari apa yang kami sampaikan tadi adalah bahwa secara kolaboratif kami dengan guru sudah mampu merumuskan satu format asesmen diagnostik non-kognitif dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang dihasilkan
sebagai satu format barangkali sementara dianggap yang bagus, moga-moga bisa dipergunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Karena memang inilah yang menjadi satu persoalan, di samping menggali dimensi dan indikator, yang kedua juga berkaitan dengan format. Syukur-syukur dalam kegiatan ini dari sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana kami sampaikan tadi sudah menunjukkan hasil yang memadai, dalam artian hasil yang mengembirakan. Dari sisi persentase 80% menjadi 100%. Dari sisi format yang mereka belum punya format yang baku untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, akhirnya mereka punya. Sebagaimana juga saya sampaikan pada awal, bahwa asesmen diagnostik ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena asesmen diagnostik ini menjadi landasan awal di dalam memetakan dan mengidentifikasi potensi anak, kemampuan anak, dan bakat anak, termasuk karakter apa, termasuk lingkungan keluarga yang bagaimana. Itu yang sangat penting bagi seorang guru untuk diidentifikasi sehingga sentuhan-sentuhan metode, sentuhan strategi, sentuhan model, dan pendekatan dalam pembelajaran biar bisa mendekati apa yang menjadi potensi kebutuhan anak didik. Karena pembelajaran sekarang tidak bisa lepas dari pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Salah satu upaya yang sangat bagus adalah bagaimana memetakan potensi anak sehingga guru lebih gampang menyentuh secara metode, pendekatan, strategi, dan termasuk asesmennya. Nah, hasil kegiatan ini guru-guru telah mampu membuat format seperti yang saya sampaikan bahwa moga-moga apa yang dihasilkan baik itu dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan, termasuk keterampilan membuat format asesmen diagnostik non-kognitif, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai langkah awal menuju pada identifikasi potensi murid dan identifikasi pengembangan karakter yang akan dikembangkan melalui pembelajaran. Berikutnya, simpulan. Simpulan yang pertama, asesmen sebagai keharusan dalam proses pembelajaran sudah dilakukan oleh guru-guru. Seperti yang saya sampaikan, sesungguhnya asesmen apapun sudah dilakukan oleh guru-guru di lapangan. Bentuk asesmen yang sudah dilakukan bisa dilihat dari asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik ada dua. Nah, inilah yang menjadi fokus kami, karena kalau dilihat dari asesmen diagnostik sebetulnya ada dua tadi. Kalau diagnostik kognitif saya kira bagi guru ini sudah kami lakukan juga eksplorasi kepada guru, tidak ada masalah karena sudah melakukan wawancara, sudah melakukan tes dan seterusnya. Tetapi asesmen diagnostik non-kognitif ini yang masih perlu pemahaman lebih komprehensif bagi guru. Asesmen diagnostik non-kognitif menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini sejalan dengan penguatan karakter. Bahwa memang sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa sebetulnya kalau sudah kita menerapkan diagnostik non-kognitif sesungguhnya sejalan dengan penguatan karakter dalam satu institusi atau dalam satu satuan pendidikan. Para guru diajak bersama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang asesmen diagnostik non-kognitif, sekaligus membuat format yang bisa dipergunakan dalam pelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sudah ada progres kemampuan dan keterampilan secara persentase guru-guru dari semula 80% meningkat menjadi 100%. Selain itu, secara kolaboratif telah menghasilkan format asesmen diagnostik non-kognitif untuk kelas 4 sekolah dasar. Asesmen
diagnostik non-kognitif pada dasarnya sejalan dengan penguatan pendidikan karakter sebagaimana pengejawantahan dari profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa pengabdian ini kalau dilihat dari esensinya menurut kami sangat penting, bahkan ini menjadi embrio untuk pengabdian berikutnya. Ini baru dalam skala kecil, mudah-mudahan kami bisa lakukan dalam skala yang lebih luas sehingga potensi dari anak-anak bisa dilakukan secara komprehensif, secara baik, karena memiliki format yang baku untuk melakukan penataan potensi anak-anak. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada panitia, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk semua. Dan sekali lagi kami ini menjadikan sebagai embrio untuk pengembangan berikutnya. Akhirnya paparan ini kami aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.